So guys, selamat siang. So di video kali ini ya pokoknya curcol lagi soal au pair. Jadi aku pengen cerita lagi ya au pair dengan keunek-unekannya, au pair dan keunek-unekannya gitu ya. So karena banyak setelah aku kayak mau bilang bekerja sama juga enggak kayaknya. Kemarin tuh aku diajak berkolaborasi gitu ya sama Otka gitu, kayak semacam agen, bisa juga dibilang agen atau whatever lah ya, tentang EV Shot gitu kan. Terus tiba-tiba banyak yang nanya dan banyak yang nge-DM tentang au pair, tentang EV Shot gitu kan. So, yang pertama aku mau kasih tahu ke kalian sambil makan kacang ya. Ada kacang di Jerman jadi sambil makan kacang. So, jadi menikmati ya benar-benar. So, au pair, pasti kalian itu udah banyak dengar au pair itu adalah program pertukaran budaya ya, pertukaran budaya gitu, dimana kamu itu akan tinggal dengan keluarga di Jerman, keluarga angkat di Jerman, itu minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun, tapi kamu juga bisa perpanjang sampai setahun setengah itu. Tapi memang rata-rata itu setahun. Oke. Udah ya, kelar ya, gini. Terus umur, persyaratannya itu apa sih? Persyaratannya itu yang paling maksimal ya. Kalau di Jerman, maksimal au pair itu sampai umur 26 tahun. Dari umur 17 up 17 sampai 26 tahun. Itu maksimal. Gitu. Terus ada yang nanya lagi, kalau laki-laki au pair bisa enggak? Bisa banget. Laki-laki au pair bisa banget, tapi jeleknya ya, aku langsung cerita to the point aja. Jeleknya itu agak susah untuk mencari keluarga angkat yang menerima au pair cowok gitu. Karena gimana ya? Menurut aku secara otomatis juga kalau misalnya kamu punya au pair cewek, bisa masa lebih deket sama anak karena kamu cewek gitu, karena kamu punya rasa keibuan dan lain sebagainya. Cara bersih-bersih, cara masaknya gimana. Itu kayak menurutku perempuan banyak nilai plusnya daripada laki-laki. Menurut aku pribadi, seperti itu. Karena ada beberapa temanku juga yang laki-laki, yang au pair juga, mereka agak susah beradaptasi sama lingkungan di keluarga ya kan gitu. Terus, rata-rata paling banyak itu au pair itu yang nyari itu si emaknya gitu. Jadi naturally, kamu hampir 24 jam itu kamu sama emaknya, sama si perempuan, iya kan gitu. Jadi mungkin kalau cowok kurang nyaman, maybe ya suaminya mungkin bilang kurang nyaman atau apa gitu kan. Itu bisa salah satu faktor gitu. Makanya kalau laki-laki itu bagusnya itu kayak direct EV Shot atau BFD atau apa gitu kan. Ausbildung itu gitu. Terus apa lagi? Sebenarnya kamu di Jerman ngapain sih? Tugasnya au pair itu apa sih? Gitu loh. Kok au pair gitu? Tugasnya au pair itu satu. Kamu tuh jadi kakak, gitu kan? Jadi kakak dari anak GF kamu. Misalnya kamu punya GF anaknya 2. Ya kamu perhatikan dia kayak kamu momong. Bahasanya tuh kamu momong anaknya dia gitu, kayak kamu ngomong adikmu kalau kamu punya adik, atau kamu ngomong ponakanmu begitu. Terus habis itu kamu bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah itu bukan bersih-bersih yang kayak di Indonesia lu harus putzen dari atas sampai bawah, enggak. Karena di Jerman tuh rata-rata orang punya Putzfrau itu datangnya seminggu sekali gitu kan. Mungkin kayak misalnya habis makan kamu ngelapin, habis makan, atau enggak mungkin kamu nyetrika baju dikit, terus mungkin kamar mandi kamu sendiri ya kamu bersihin, itu seminggu sekali gitu. Kalau kamu punya kamar mandi pribadi itu biasanya bukan Putzfrau ya nyapu, tapi kamu sendiri yang ngebersihin itu unek-uneknya. Terus apalagi ya selanjutnya, kamu kalau bisa masak oke. Terus makanannya unek-unek jadi orang au pair, apalagi kita medok Indonesia yang makannya 100% nasi sambal sampai di Jerman agak kaget. Itu
Tapi kamu bisa akalin itu. Waktu kamu cari GF, kamu WhatsApp lah sama si dia, bilang, bisa nggak kalau aku makan nasi? Maksudnya datang tuh selama seminggu, atau seminggu sekali, atau seminggu 3-4 kali aku makan nasi. Bisa apa enggak gitu kan? Sambel, ya Ainfa beli cili aja ada di Asia Supermarket, di sini cili ada. Atau kalau enggak pepperoni, atau kayak semacam pepperoni, paprika gitu yang di Turkish Laden, kayak toko Turkis itu ada yang pedes, bisa itu. Untuk lidah-lidah Indonesia bisa. Terus habis itu apa ya? Unek-uneknya yang kadang-kadang bikin gak betah itu ya. Itu untuk 3 bulan pertama, itu bisa sampai 6 bulan pertama itu sampai gak betah. Karena begini, satu, kita kurang komunikasi sama si GF. Kita tuh orangnya maluan, malu. Nggak enak, ini, itu. Makanya nggak nyaman, bikin kita tuh nggak nyaman. Itu unek-uneknya yang bikin aku juga jengkel dulu gitu. Aku 2 bulan pertama kayak gitu, sebulan 2 bulan pertama kayak gitu, kayak bikin jengkel gitu. Jadi kadang-kadang lihat anaknya itu udah nggak happy lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya ambuhan ende ya, Sabtu Minggu kan kita libur ya kan. Kita libur, kita keluar, tiba-tiba kita pulang tuh kita udah nggak senyum lagi. Itu unek-uneknya gitu. Karena apa ya? Memulai kenalan sama anak-anaknya, kita harus cari ide aktif sama anak-anaknya ya kan, apalagi anak-anak yang baru umur 2, 3 tahun, 4 tahun gitu kan, yang masih aktif-aktifnya gitu. Kita harus cari ide supaya mereka tuh mau main sama kita. Itu yang bikin gak enaknya jadi au pair. Harus aktif ya kan? Itu. Dan itu kalau misalnya anak di bawah 6 tahun ya. Kalau anak di atas 6 tahun, itu kan berarti mereka udah masuk sekolah, ya kan, sekolah dasar, SD gitu kan. Kalian harus kadang-kadang tuh harus bantu ngerjain tugas mereka. Ya kalau misalnya matematika lu bagus, matematika lu jelek, sama aja lu ngajarin apa gak bisa. Itu unik-uniknya gitu. Atau ngajarin yang lain lah. Atau seumpamanya lu pintar tapi namanya kita bermasalah dengan bahasa-bahasa, itu tetap struggle aja, susah itu. Itu normal. Itu juga jadi problem. Terus apa ya? Unek-uneknya lagi gini. Kadang-kadang ya, ambuhan ende itu kita harus libur. Sabtu Minggu itu kita harus libur kalau kita jatah libur. Tapi yang bikin gak enaknya, tiba-tiba pas kamu mau libur, Sabtu itu, Sabtunya atau Jumatnya, GF kamu bilang begini, kamu bisa nggak off pasan anak-anak aku? Kamu bisa nggak off pasan anak-anak dari jam sekian sampai jam sekian, karena aku ada termin ini, aku ada termin ini, aku ada undangan ini, dan ini, dan ini, dan lain sebagainya. Itu. Kalau misalnya kita orang Indonesia sendiri ya, biasanya iya oke gitu aja. Iya bagus kalau misalnya GF-nya tahu diri, ganti kamu kasih uang saku, nggak usah banyak-banyak lah, sejam 10 euro. Kalau nggak paling semalaman ya, kamu kan ujung-ujungnya tidur di rumah, mungkin ngasih kamu 20 euro ya kan. Itu nggak apa-apa, untung-untungnya kayak gitu. Dan untung-untungnya juga kalau diganti jamnya. Kadang-kadang nggak diganti gitu loh. Jadwalnya hari libur kamu yang seharusnya Sabtu itu kamu free, kamu nggak ngapa-ngapain, tapi walaupun malam lah ya, kamu ngomong anak mereka, kamu jagain anak mereka tidur gitu, pas tidur kamu harus ada di rumah gitu kan. Itu kan namanya juga kumar, ngomong juga, merhatiin juga ya kan. Kalau orang yang perhitungan ya, kayak orang perhitungan gitu, harusnya kamu harus diganti karena itu jam kerja loh ya, kalau perhitungan. Tapi karena kita orang Indonesia tuh kadang-kadang, halah malam, mau aku ya juga di rumah gitu kan, aku tidur mereka tidur, is okay gitu. Unek-uneknya itu. Terus apa lagi ya? Unek-uneknya apa lagi? Soal tiket ya. Misalnya gini, kamu nggak ada uang nih, kamu udah ada GF, tapi kamu nggak ada uang untuk beli tiket pesawat. Uang kamu udah mentok habis nih, habis untuk pengurusan di Indonesia. Kamu bisa minta di GF kamu. Bisa bilang mereka tiketnya dibayarin gitu kan. Itu antara kamu sama GF kamu. And whether mereka mau bayarin kamu tiket 100%, kalau enggak kamu nyicil. Misalnya bilang dia begini, boleh enggak kalau kamu beliin aku tiket? Bilang gitu kan. Mungkin dipotong nanti uang au pair aku, maksudnya tasan GF aku dipotong. Ya kenapa enggak, seperti itu. Itu sih. Bisa kalian sering komunikasi. Jadi au pair itu ya enak nggak enaknya ya kayak gitu loh. Terus yang nggak enaknya lagi satu,
Kalau misalnya anak angkat, maksudnya adik angkat kalian itu masih baby ya, masih di bawah 3 tahun, bahasa Jerman kalian tuh nggak maju-maju. Aku sorry ya, aku bilang begitu, nggak maju-maju karena apa? Mungkin lebih tambah percaya diri tapi nggak maju-maju karena kosakatanya tuh kosakata anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjut Ausbildung atau mau langsung S2 atau mau langsung kuliah, itu agak susah gitu. Kalian bener-bener harus mantapin gitu. Apalagi kalau misalnya kalian nggak ngobrol sama GF kalian, sama anak-anak doang, ya udah seadanya aja bahasa Jerman gitu. Tapi kalau misalnya anak yang lagi aktif-aktifnya misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke atas, itu bagus bahasa Jermannya karena setiap hari ngobrol, makanya bahasa Jerman kalian kayak lebih bessern gitu loh. Bagus banget. So, kayaknya itu aja ya untuk episode-nya. So, episode lagi au pair. So, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang au pair apalagi, silahkan komen. Nanti aku balas satu-satu. Kalau misalnya banyak banget pertanyaannya, ya kalian aku bikin video. Oke? Bye-bye. Bis next video.